Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Susanti, NIM 19591111. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kita, yaitu peluang kejadian saling lepas dan juga bebas. Nah, peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu kejadian. Jadi, istilah yang sering digunakan di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan. Di antaranya yang pertama itu peluang sampel, himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel. Yang ketiga yaitu kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, rumus peluang itu sendiri frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian per banyak percobaan. Dan kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas itu tersendiri adalah terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian yang saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah V dalam kurung kejadian A atau B tutup kurung sama dengan peluang A tambah peluang B. Terdapat sebuah contoh soal, terdapat dua buah dadu biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang muncul sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Jadi kita buat dulu tabel yang berupa tabel seperti ini, dadu merah dan juga dadu biru. Nah, di sana kita akan membuat tadi soalnya, yaitu terdapat dua buah dadu biru dan hijau. Dua dadu tersebut kemungkinan dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang muncul sisi dadu yang memiliki jumlah atau 10. Nah, pembahasannya, hasil pelemparan dadu tersebut kemudian dituliskan dalam tabel. Setelah kita membuat tabelnya, kemudian kita akan menentukan peluang pelemparannya. Dari pelemparan tersebut akan terjadi 6 peluang pelemparan. Yang pertama, pelemparan dadu pertama yaitu dadu merah dan juga dadu biru. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Nah, kembali lagi dengan dadu yang pertama, dadu merah 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Jadi munculnya mata dadu berjumlah 3. Jadi A sama dengan 1,2, 2,1. NA sama dengan 2. Jadi muncul mata dadu berjumlah 10 sama dengan B sama dengan 4,6, 5,5, 6,4. Karena anggota A tidak ada yang sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas, sehingga menggunakan rumus peluang dalam kurung A atau B tutup kurung sama dengan peluang A tambah peluang B. Peluang A atau B sama dengan 2/36 ditambah 3/36. Jadi hasilnya peluang A atau B sama dengan 5/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Materi selanjutnya yaitu kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas yaitu ada dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama dalam P
peluang dalam kurung A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal, Andi melempar 2 buah dadu, berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Nah, pembahasannya, misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama, itu sama dengan A sama dengan 2, maka peluang A sama dengan 1/6. Misalkan B, kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua sama dengan 1,3,5, maka peluang B sama dengan 3/6. Kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus peluang A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A atau B sama dengan 1/6 dikali 3/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi, peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua adalah 0,5. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan tadi tentang peluang kejadian saling lepas dan juga bebas. Jika ada salah kata dan salah ucap, saya Mary Susanti mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.